warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Indonesia. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku kerajaan Islam di Nusantara, termasuk tahu bagaimana kerajaan-kerajaan Islam bisa berdiri dan runtuh tak tersisa. Dan mengapa kerajaan-kerajaan Islam bermunculan pertama kalinya di wilayah Sumatera, baru menyebar ke wilayah lain termasuk Jawa? Selain itu, topik ini juga akan mengungkap fakta terbaru terkait kerajaan Islam pertama di Indonesia sebenarnya. Kerajaan apa? Semua akan kita bahas di sini termasuk fakta terjadinya perebutan pengaruh kelompok Islam Sunni dan Syiah dalam pendirian kerajaan Islam. Fakta ini akan kita ungkap bukan dalam rangka motif tertentu, tetapi biar kita sebagai generasi muslim tahu fakta sejarah. Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Harus diakui, keberadaan kerajaan-kerajaan Islam menjadi jejak sekaligus bukti tak terbantahkan adanya penyebaran Islam di tanah air. Dan keberadaan kerajaan Islam itu memiliki catatan sejarah penting. Mereka berperan dalam penyebaran Islam sekaligus mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kerajaan Islam mana yang pertama kali berdiri di tanah air? Inilah yang hingga kini masih menjadi teka-teki. Padahal persoalan ini penting untuk diketahui dalam mengurai penyebaran Islam di tanah air. Sebelumnya, sejumlah referensi menyebutkan bahwa kerajaan Islam yang berdiri pertama kali di tanah air adalah kerajaan Samudra Pasai. Namun ada referensi lain sebagaimana ditulis dalam naskah Hikayat Aceh menyebutkan, ternyata Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perlak atau Pirlak dan Aru. Hal tersebut didasarkan tahun berdirinya. Kerajaan Samudra Pasai berdiri abad ke-11 Masehi, sementara kerajaan Perlak berdiri tahun 840 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam di kawasan Aceh Timur. Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Perlak adalah Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, putra dari Syed Ali Al-Muqtabar. Ali Al-Muqtabar sendiri merupakan pendakwa asal Mekah yang datang ke daerah Perlak sekitar tahun 506 Hijriah. Beliau menikahi gadis lokal Putri Tansir Dewi. Dari pernikahannya dikaruniai putra bernama Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Perlak. Dari data itu, sejumlah sejarawan menyebut kerajaan Perlak disimpulkan sebagai kerajaan Islam pertama. Namun ada sejarawan tidak memasukkan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan dasar sebagian besar wilayah kerajaan Perlak berada di wilayah Malaysia. Tetapi fakta bahwa Aceh Timur termasuk bagian dari wilayah kerajaan Perlak merupakan fakta tak terbantahkan. Raja pertama kerajaan Perlak bernama Syekh Maulana Abdul Aziz Shah bergelar Sultan Alidin Syed Maulana Abdul Aziz Syahrillah fil Alam. Kerajaan ini dipimpin 8 sultan, tetapi versi lain menyebut 18 sultan. Sultan terakhir bernama Sultan Marhum Alauddin Syed Mahmud Shah Zilullah fil Alam. Namun dalam perkembangannya, Perlak akhirnya bergabung menjadi satu dengan kerajaan Samudra Pasai pada pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai berdiri terletak di pesisir timur laut Aceh, sekitar Lok Sumawe atau Aceh Utara. Samudra Pasai juga dikenal sebagai Kerajaan Samudra Darussalam, ibu kotanya di Muara Sungai. Nah, terkait Samudra Pasai, juga ada yang menarik khususnya terkait rajanya. Siapa sebenarnya raja pertama Samudra Pasai? Sejumlah referensi sebelumnya menyebutkan raja pertama kerajaan ini adalah Malikus Saleh. Namun ada referensi lain menyebut ternyata sebelum Malikus Saleh berkuasa, sudah ada raja-raja yang memerintah kerajaan itu. Malah ada sejarawan membagi penguasa kerajaan Islam Samudra Pasai menjadi 2 dinasti, yakni diawali dari dinasti Marakhair, dilanjutkan dinasti Marasilu. Jadi penguasa kerajaan Samudra Pasai pertama adalah dinasti Marakhair. Raja pertamanya adalah
Mara Khair bergelar Maharaja Mahmud Shah. Lalu disusul para penggantinya, Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, Marano atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Sultan Al-Kamil sendiri tercatat sebagai laksamana laut dinasti Fatimiyah Mesir berideologi Syiah yang ditugasi merebut pelabuhan di Gujarat, India. Samudra Pasai dibangun sebagai batu loncatan merebut wilayah Gujarat, India. Dari jejak inilah para sejarawan menyebut Samudra Pasai periode ini diperintah oleh penguasa berideologi Syiah. Namun pada saat wafat, Sultan Al-Kamil tidak memiliki keturunan, sehingga kerajaan dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan, hingga akhirnya Marasilu, penganut Islam Sunni, tampil menjadi raja berikutnya bergelar Sultan Malikus Saleh. Inilah yang menjadi dasar sejarawan menyebutkan Sultan Malikus Saleh merupakan raja pertama Samudra Pasai berideologi Islam Sunni. Malikus Saleh sendiri merupakan keturunan Raja Perlak. Beliau memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail, seorang dai utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar, India. Setelah memeluk Islam, Marasilu mengganti namanya menjadi Malikus Saleh. Beliau memperistri putri kerajaan Perlak bernama Ganggang Sari. Perkawinan itu memperkuat pengaruh Samudra Pasehi di pantai timur Aceh. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan perdagangan kuat di Selat Malaka. Kedua kerajaan ini pun menjadi kekuatan besar dalam penyebaran dakwah Islam di Sumatera dan daerah sekitarnya. Setelah Raja Malikus Saleh wafat, kekuasaannya diteruskan anaknya, Muhammad Malik Az-Zahir I. Di masa Malik Az-Zahir I inilah kerajaan Samudra Pasai akhirnya bisa menggabungkan dua kerajaan, menyusul bergabungnya kerajaan Perlak ke dalam kerajaan Samudra Pasai, sehingga wilayahnya semakin luas dan besar. Sultan Malik Az-Zahir II meneruskan kepemimpinan kerajaan. Pada masa ini, perkembangan Samudra Pasai kian membaik, bahkan Ibnu Battuta, seorang musafir Maroko, singgah ke negeri ini tahun 1345 Masehi, memuji sosok pemimpinnya yang diabadikan dalam buku berjudul Rihla Lail Masrik, pengembara ke timur. Kepemimpinan berikutnya diteruskan Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Tetapi sayang, saat dipimpin Zainal Abidin, Samudra Pasai diserang kerajaan Majapahit tahun 1365 Masehi, padahal wilayahnya sudah meluas hingga semenanjung Malaya. Akibat serangan itu, Samudra Pasai hancur. Meski begitu, penyerangan kerajaan Majapahit itu ternyata membawa hikmah tersendiri bagi penyebaran Islam. Dari peristiwa itu, akhirnya muncul pemikiran menyebarkan Islam ke wilayah Majapahit yang Hindu-Buddha, karena untuk menyerang balik jelas tidak mungkin, karena sudah kalah. Dari situlah akhirnya Sultan Zainal Abidin mengirim ahli-ahli dakwah hebatnya ke wilayah Jawa termasuk Sulawesi. Ulama hebat yang dikirim menyebarkan Islam ke Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim, sedangkan yang ditugasi ke wilayah Sulawesi adalah Maulana Ishaq. Tetapi dua nama ini masih menjadi perdebatan keberadaannya karena banyak sumber menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama dari Samarkand. Juga ada yang menyebut salah satu dari 9 wali songo tersebut berasal dari Maroko, begitu juga dengan Maulana Ishaq. Lepas dari perdebatan itu, sejak peristiwa penyerangan Majapahit, para pendakwah Islam termasuk para wali terus berdatangan ke wilayah Jawa atau Majapahit. Strategi penyebarannya tidak langsung menusuk ke jantung kota kerajaan Majapahit di bumi Mojokerto, tetapi menyasar ke daerah pinggiran kerajaan seperti Gresik, Surabaya, Tuban, dan daerah pinggiran pesisir pantai lainnya. Strategi penyebaran Islam ke wilayah Majapahit atau yang sekarang dikenal sebagai strategi desa mengepung kota itu berhasil dilakukan para wali songo, bahkan berhasil membangun kerajaan Islam Demak. Tetapi sayang, Samudra Pasai justru diserang penjajah Portugis tahun 1521 Masehi saat dipimpin Sultan Ahmad dan dikuasai selama 3 tahun lamanya. Di tengah kehancuran Samudra Pasai, Kerajaan Aceh berdiri abad ke-15 di Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Lamur.
Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah. Semula wilayahnya hanya Aceh Besar dan Banda Aceh. Namun Ali Mughayat Shah sebagai raja pertama berhasil membangun kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh, termasuk merebut kembali kerajaan Pasai dari Portugis. Padahal saat itu, penjajah Portugis telah menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Aceh dan di pesisir timur Sumatera, seperti Perlak di Aceh Timur, Pedir di Pidi, Daya Aceh di Barat Daya, dan Aru di Sumatera Utara. Mughayat Shah membuat strategi menghambat pengaruh Portugis dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil. Satu persatu kerajaan kecil berhasil ditaklukkan. Selanjutnya secara beruntun, Portugis yang berada di daerah Daya digempur dan berhasil dikalahkan. Ketika Portugis mundur ke Pidi, Mughayat Shah menggempur Pidi sehingga Portugis terpaksa mundur ke Pasai. Mughayat Shah melanjutkan serangannya dan berhasil merebut benteng Portugis di Pasai. Dengan jatuhnya Pasai tahun 1524 Masehi, Aceh Darussalam menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut. Sultan Mughayat Shah memerintah antara tahun 1496 hingga 1528 Masehi. Setelah wafat, kedudukannya digantikan putranya Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, kekuasaan akhirnya direbut saudaranya, yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahnya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirim mubalik ke berbagai daerah seperti Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin, kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran, pemberontakan dan perebutan kekuasaan pun sering terjadi. Namun kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah Sultan ke-12, Sultan Iskandar Muda Johan atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Sultan Iskandar Muda sangat taat beragama dan berusaha dengan gigih membangun pemerintahan sehingga mengalami kejayaan. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo dan Minangkabau. Bahkan di masa Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Daulah Turki Utsmani, Inggris, juga Belanda. Hubungan kerajaan Aceh Darussalam dengan Daulah Turki Utsmani terlihat istimewa, hingga bendera kerajaan Aceh Darussalam memiliki kemiripan. Atas dasar itu juga, sebagian sejarawan menyebut kerajaan Aceh Darussalam merupakan bagian dari wilayah Daulah Turki Utsmani di Turki. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin menantunya bergelar Sultan Iskandar Tsani yang naik takhta tahun 1636 Masehi. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Tsani tidak berlangsung lama karena kemudian diganti istrinya, Putri Sri Alam Permaisuri, bergelar Sultanah Tajul Alam Safiuddin Shah. Selama 59 tahun berikutnya, Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam memang sudah terlihat dari awal sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Sejak itu telah terjadi perpecahan antara golongan ulama dan bangsawan. Hal itu terjadi karena kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan faham keagamaan antara Islam Syiah dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya di wilayah Sumatera, penyebaran Islam di wilayah Jawa pun kian membesar. Puncaknya adalah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan ini diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan Raden Fatah, keturunan Raja Majapahit Brawijaya. Beliau awalnya menjabat sebagai adipati di Bintoro Demak. Raden Fatah lalu terang-terangan memutus hubungan ikatan dengan kerajaan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, beliau mendirikan kerajaan Islam beribu kota di Demak sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Wilayah kekuasaannya meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Fatah menjabat sebagai Raja Kerajaan Demak dengan gelar Senopati Jimbun Abdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panotogomo.
Kesuksesan kerajaan Demak tidak lepas dari kondisi Majapahit yang sedang mengalami konflik internal. Perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg memperlemah kekuatan Majapahit. Nah, di sini perlu juga diluruskan terkait kesalahpahaman mengenai kerajaan Islam Demak, karena banyak yang menyudutkan bahwa Raden Fata bisa mendirikan kerajaan Demak karena melakukan kudeta terhadap kerajaan Majapahit. Padahal Raden Fata sama sekali tidak melakukan kudeta sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Memang kala itu usulan menyerang kerajaan Majapahit sempat muncul di saat Islam sudah mulai kuat dan dalam waktu bersamaan Majapahit kian melemah. Tetapi keinginan itu dicegah Sunan Ampel sebagai mufti, pemimpin para wali, karena khawatir penyerangan ke Majapahit akan membuat citra Islam kurang baik di kemudian hari sebagai kelompok pengkudeta. Sikap umat Islam mulai berubah setelah Sunan Ampel wafat dan posisinya digantikan Sunan Giri. Beliau selaku pengganti Sunan Ampel menyetujui aliran Tuban yang didominasi anak muda dengan memberi fatwa kepada Raden Fata menyerang Majapahit. Itu pun fatwa diberikan bukan bermaksud mengkudeta, tetapi lebih karena pertimbangan Majapahit telah diserang Prabu Ranawijaya dari Kadipaten Kediri atau Kling. Sejak itu umat Islam menyusun kekuatan, tetapi sebelum serangan dilancarkan, Prabu Wijaya sudah keburu tewas diserang Mahapatinya sendiri, Pati Udara tahun 1498 Masehi. Jadi Islam bersih dari gerakan kudeta kerajaan Majapahit sebagaimana dituduhkan kelompok pembenci Islam selama ini. Tahun 1512 Masehi, Prabu Udara selaku Raja Majapahit pengkudeta merasa terancam melihat kedudukan Demak didukung Giri Kedaton pimpinan Sunan Giri yang semakin kuat. Ia pun meminta bantuan Portugis di Malaka. Prabu Udara mengirim utusan ke Malaka menemui Alfonso, dan tahun 1517 Masehi, Demak menyerang Majapahit dan jatuh ke tangan Demak, dan tidak lama penjajah datang ke Tanah Jawa akibat ulah Prabu Udara mengundang mereka. Raden Fata meninggal tahun 1518 Masehi. Kedudukannya digantikan putranya Pati Unus, seorang pangeran yang gagah berani menyeberang ke Laut Sumatera melawan penjajah Portugis hingga mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor atau menyeberang ke utara. Namun kepemimpinan tidak lama, hanya sekitar 4 tahun, karena meninggal mati syahid tahun 1522 Masehi dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Pemerintahan dilanjutkan adiknya, Sultan Trenggono, karena kakak dari Sultan Trenggono atau adik dari Pati Unus, yakni Pangeran Surawiyoto telah meninggal dunia lebih dulu. Ia dilantik Sunan Gunung Jati bergelar Sunan Ahmad Abdul Arifin. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa abad ke-16. Pengaruhnya bahkan sampai keluar Jawa seperti Jambi dan daerah di Kalimantan. Perluasan wilayah dan penyebaran Islam dilakukan ke berbagai arah, baik ke barat maupun ke wilayah timur. Perluasan wilayah ke arah barat dilakukan dengan mengirim Fathahillah ke Banten. Dalam perjalanannya ke Banten, Fathahillah singgah di Cirebon menemui Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri berasal dari Pasai yang menyingkir setelah Samudra Pasai diserang Portugis. Bersama pasukan Kesultanan Cirebon, Fathahillah menaklukkan Pajajaran dan Banten. Sunda Kelapa pun dapat dikuasai. Namanya diganti menjadi Jayakarta, tapi dalam perkembangan selanjutnya, nama Jayakarta diganti penjajah Belanda menjadi Batavia, dan kini menjadi Jakarta. Sementara penyebaran Islam ke wilayah timur dipimpin Sultan Trenggono sendiri. Tercatat tahun 1527 Masehi, pasukan Demak berhasil menguasai Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, wilayah Gunung Pananggungan, dan wilayah Kerajaan Kediri hingga Malang. Sisa-sisa kekuatan Majapahit melarikan diri ke arah timur, termasuk bersembunyi ke puncak Gunung Bromo. Namun upayanya menguasai kerajaan Hindu Blambangan tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono tewas terbunuh di Panarukan, sehingga perluasan ke wilayah timur termasuk ke Bali yang masih Hindu Buddha dihentikan. Semua pasukan ditarik
Inilah yang membuat wilayah Bali hingga kini masih Hindu-Buddha karena misi Sultan Trenggono gagal kala itu. Kepemimpinan dilanjutkan putranya Sunan Prawoto, tetapi sejak itu kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan. Arya Penangsang, Bupati Jipang atau sekarang disebut Bojonegoro yang juga merupakan sepupunya sendiri, berontak karena merasa lebih berhak atas takhta kerajaan Demak. Arya Penangsang sendiri merupakan putra Pangeran Surawiyoto, kakak kandung Sultan Trenggono yang saat itu menjabat sebagai Adipati Jipang. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang juga membunuh adik Sunan Prawoto, Pangeran Hadiri yang menjabat sebagai Adipati Jepara karena dianggap ancaman. Namun usaha Arya Penangsang menjadi Sultan Demak terhalangi oleh Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang menjabat sebagai Adipati Pajang kala itu. Nama Jaka Tingkir sendiri lebih populer dikenal karena beliau merupakan seorang pemuda atau Joko asal daerah Tingkir, salah satu daerah di Boyolali, Jawa Tengah. Padahal nama kecil atau aslinya adalah Mas Karebet. Meski bukan berasal dari keluarga kerajaan Demak, namun Jaka Tingkir seperti ditulis dalam salah satu referensi versi Babat Jaka Tingkir, disebutkan bahwa Jaka Tingkir merupakan keturunan Raja Brawijaya V, yakni putra Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, yang menikah dengan putri sulung Raja Brawijaya V, Ratu Pembayun. Setelah dewasa, Jaka Tingkir menjadi santri Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga. Karena itu Jaka Tingkir tidak mau menghadapi Arya Penangsang secara langsung karena merasa sesama santri Sunan Kudus. Selain itu juga yang dihadapi adalah keluarga besar kerajaan Demak. Maka melalui sayembara, Jaka Tingkir akhirnya mendapat dukungan dari para tetua Demak, Ki Gede Pemanahan dan putranya Sutawijaya, serta Ki Penjawi dengan imbalan hadiah. Mereka menyatakan siap membantu menghadapi Arya Penangsang. Dalam pertempuran, Arya Penangsang terbunuh sehingga takhta kerajaan Demak jatuh ke tangan Jaka Tingkir. Beliau menjadi raja kerajaan Demak dilantik Sunan Giri dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Namun beliau memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang, daerah selatannya berjarak kurang lebih sekitar 120-an kilometer. Banyak alasan yang dijadikan pertimbangan Jaka Tingkir untuk memindah ibu kota kerajaan. Selain kondisi Demak saat itu yang sudah tidak kondusif akibat konflik berdarah, juga karena Jaka Tingkir sendiri merupakan Adipati Pajang, sehingga akan mampu mengendalikan situasi ibu kota. Namun begitu kerajaan Pajang tetap mengklaim diri sebagai penerus kerajaan Demak, sebagai tanda terima kasih kepada Ki Gede Pemanahan yang membantunya, Jaka Tingkir memberi hadiah daerah perdikan atau otonom disebut Mataram sesuai janji dalam sayembara. Sementara Ki Penjawi diberi hadiah daerah Pati, wilayah bagian utara. Namun hadiah daerah Mataram yang dijanjikan tidak segera diserahkan Jaka Tingkir kepada Ki Gede Pemanahan, hingga akhirnya Sunan Kalijaga turun tangan dan Ki Gede Pemanahan pun akhirnya menjadi penguasa daerah perdikan otonom Mataram. Jaka Tingkir menjadi raja pertama kerajaan Pajang bergelar Sultan Hadiwijaya dan memerintah selama 15 tahun lamanya. Namun sebelum wafat, Hadiwijaya ternyata tidak mengangkat putranya sendiri, Pangeran Benowo, sebagai raja penggantinya, tetapi justru menunjuk putra Sunan Prawoto bernama Arya Panggiri menjadi raja kerajaan Pajang. Sementara Pangeran Benowo diberi daerah kekuasaan di daerah Jipang. Pangeran Benowo tidak terima, namun putra Jaka Tingkir itu tidak punya kemampuan melawan Arya Panggiri. Dia pun meminta bantuan Panembahan Senopati Sutawijaya, penguasa daerah perdikan Mataram, untuk merebut kekuasaan dan akhirnya berhasil. Sebagai bentuk terima kasih atas jasanya, Pangeran Benowo menyerahkan hak kuasanya kepada Sutawijaya sebagai Panembahan Senopati secara simbolis melalui penyerahan pusaka Pajang. Namun dalam perkembangannya, penguasa Mataram justru menghancurkan Sultan Agung Kerajaan Pajang karena dianggap berniat berkhianat, sehingga berakhirlah kekuasaan kerajaan Pajang tahun 1584 Masehi
dan berdirilah Kerajaan Mataram Islam yang kini tersisa menjadi Yogyakarta. Bagaimana perkembangan Kerajaan Mataram Islam selanjutnya? Kita akan dalami di video berikutnya, termasuk akan mengungkap bagaimana bisa Raja Mataram berkhianat dengan bekerja sama dengan VOC atau penjajah Belanda, dan mengapa Kerajaan Mataram Islam akhirnya pecah menjadi dua, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Surakarta. Juga bagaimana di tengah-tengah keluarga Kerajaan Mataram muncul sosok Pangeran Diponegoro yang akhirnya berani melawan penjajah. Dan bagaimana bisa Pangeran Diponegoro ditangkap? Apa karena ada pengkhianatan atau apa? Insya Allah semua akan kita ungkap di sini. Ikuti video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.